Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairina Alfiani dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, dengan nomor induk mahasiswa 19020560079. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan hukum pemerintah. Pembagian hukum ke dalam hukum publik dan hukum private yang dilakukan oleh ahli hukum Romawi yang bernama Ulpianus menulis bahwa hukum publik adalah hukum yang berkenaan dengan kesejahteraan negara Romawi, sedangkan hukum private adalah hukum yang mengatur hubungan kekeluargaan. Perbedaan hukum publik dengan hukum private yaitu ada 4. Yang pertama, hukum publik mengatur kepentingan umum, sedangkan hukum private mengatur keperdataan atau khusus. Yang kedua, hukum publik memuat asas istimewa, sedangkan hukum private asas biasa. Yang ketiga, hukum publik mengatur hubungan vertikal, yaitu pemerintah dengan warga negara, sedangkan hukum private mengatur hubungan horizontal, yaitu antar warga negara. Dan yang keempat, hukum publik bersifat memaksa, sedangkan hukum private tidak memaksa. Selanjutnya, kedudukan pemerintah dalam hukum publik. Di dalam konsep hukum publik, negara adalah organisasi jabatan, dan di antara jabatan-jabatan ini ada jabatan pemerintah. Jabatan ini bersifat tetap, yang berganti hanyalah pemegang jabatannya yang disebut dengan pejabat. Menurut H.D. Van Wyk atau Willem Koninginenbelt mengatakan bahwa di dalam hukum mengenai badan hukum kita mengenal perbedaan antara badan hukum dan organ-organnya. Badan hukum adalah pendukung hak kebendaan atau harta dan organ-organnya. Badan hukum melakukan perbuatan melalui organ-organ yang mewakilinya. Indro Harto menyebutkan bahwa lembaga-lembaga hukum publik itu memiliki kedudukan yang mandiri dalam statusnya sebagai badan hukum atau perdata. Meskipun organ atau jabatan pemerintah dapat melakukan perbuatan hukum perdata mewakili badan hukum induknya, namun yang terpenting dalam konteks hukum administrasi negara adalah mengetahui organ atau jabatan pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum yang bersifat publik. Ada beberapa karakteristik yang terdapat pada jabatan atau organ pemerintah, yaitu yang pertama, ada organ pemerintah menjalankan wewenang atas nama dan tanggung jawab sendiri, atau diletakkan sebagai pertanggungjawaban politik dan kepegawaian atas tanggung jawab pemerintah sendiri di hadapan hakim. Yang kedua, pelaksanaan wewenang dalam rangka menjaga dan mempertahankan norma hukum administrasi yang dapat bertindak sebagai pihak tergugat dalam proses peradilan, yaitu dalam hal keberatan, banding, dan perlawanan. Yang ketiga, ada juga menjadi pihak yang tidak puas, artinya sebagai penggugat. Yang keempat, organ pemerintah merupakan bagian dari badan hukum menurut hukum private dengan harta kekayaan. Misalnya gini, jabatan bupati atau wali kota itu adalah organ dari badan umum, yaitu kabupaten. Nah, dari sini badan umumnya lah si kabupaten yang memiliki harta kekayaan, bukan organnya, bukan bupati atau wali kotanya. Selanjutnya ada macam-macam jabatan pemerintah. Indro Harto mengelompokkan organ pemerintahan atau tata usaha negara. Di antaranya yang pertama, ada instansi resmi pemerintah yang berada di bawah presiden sebagai kepala eksekutif. Yang kedua, instansi dalam lingkungan negara di luar kekuasaan eksekutif yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, badan hukum perdata yang didirikan oleh pemerintahan dengan bermaksud untuk melaksanakan tugas pemerintah. Yang keempat, ada instansi yang bekerja sama antara pihak pemerintah dengan pihak swasta untuk melaksanakan tugas pemerintah. Dan yang terakhir, lembaga hukum swasta yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sistem perizinan melaksanakan tugas pemerintah. Dalam literatur hukum administrasi, badan hukum keperdataan dapat dikategorikan sebagai administrasi negara dengan syarat. Yang pertama, badan itu dibentuk oleh organisasi publik. Yang kedua, badan tersebut menjalankan fungsi pemerintahan. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan secara tegas memberikan wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dan berwenang menerapkan sanksi administrasi dalam kondisi tertentu. Selanjutnya, kedudukan pemerintah dalam hukum private. Apabila dalam hukum publik negara, provinsi dan kabupaten ialah sebuah organisasi jabatan, maka berdasarkan hukum perdata, negara, provinsi, dan kabupaten adalah sebuah kumpulan dari badan-badan hukum
yang tindakan hukumnya dijalankan oleh pemerintah. Selanjutnya ada kewenangan pemerintah. Perihal kewenangan dapat dilihat dari konstitusi negara yang memberikan legitimasi kepada badan publik dan lembaga negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum. Selanjutnya, ada sumber dan cara memperoleh wewenang pemerintah. Yang pertama, sumbernya. Seperti asas legalitas, bahwa wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan. Artinya, sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Ya, selanjutnya ada cara untuk memperoleh wewenang pemerintah. Ada 3. Yang pertama ada atribusi, yang kedua ada delegasi, yang ketiga ada mandat. Atribusi itu adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah. Yang kedua ada delegasi, pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintah kepada organ pemerintah yang lain. Yang ketiga ada mandat. Mandat terjadi ketika organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Lalu ada tindakan pemerintah. Tindakan pemerintah merupakan perbuatan pemerintah untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. Dalam negara hukum modern, pemerintah memiliki tugas yang lebih luas daripada hanya menjalankan undang-undang, sebab lapangan pekerjaan pemerintah meliputi tugas penyelenggaraan kesejahteraan umum. Nah, tindakan pemerintah itu ada 2. Yang pertama ada tindakan nyata atau tindakan yang ada relevansinya dengan hukum dan tidak menimbulkan akibat hukum. Yang kedua ada tindakan hukum. Menurut H.J. Romlin, tindakan hukum administrasi adalah suatu pernyataan kehendak yang muncul dari organ administrasi dalam keadaan khusus yang dimaksudkan untuk mengakibatkan hukum dalam bidang hukum administrasi. Selanjutnya, ada unsur-unsur tindakan. Menurut E. Utrecht, tindakan hukum pemerintah merupakan tindakan pemerintah yang terpenting dalam hal pelaksanaan tugas pemerintah. Adapun unsur-unsur tindakan pemerintah yaitu, pertama, tindakan tersebut dilakukan oleh aparatur pemerintahan dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan. Yang kedua, tindakan dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Yang ketiga, tindakan dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi. Yang keempat, tindakan yang dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan umum. Yang kelima, tindakan dilakukan berdasarkan norma wewenang pemerintah. Dan yang terakhir, tindakan tersebut berorientasi pada tujuan tertentu berdasarkan hukum. Lalu ada macam-macam tindakan. Yang pertama, tindakan hukum publik. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah didasarkan pada hukum publik dalam kedudukannya sebagai pemegang jabatan pemerintah yang dilakukan berdasarkan kewenangan pemerintah yang bersifat hukum publik yang hanya dapat lahir dari kewenangan yang bersifat hukum publik pula. Tindakan publik ini dibagi menjadi 2, yaitu secara sepihak dan banyak pihak. Selanjutnya ada tindakan hukum private. Tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah yang didasarkan pada hukum private dalam kedudukannya sebagai badan hukum dan bukan tugas untuk kepentingan umum sehingga tindakannya didasarkan pada ketentuan hukum private. Tindakan pemerintah dalam hukum private misalnya jual beli tanah yang dilakukan pemerintah dalam hubungan hukum perdata. Lalu yang terakhir ada karakteristik tindakan hukum pemerintahan. Tindakan hukum pemerintahan yang terjadi di dalam ruang lingkup hukum publik selalu sepihak. Di sini dikatakan sepihak karena dilakukan atau tidaknya suatu tindakan hukum tata usaha negara yang mempunyai kekuatan hukum pada akhirnya tergantung kepada kehendak dari jabatan tata usaha negara yang memiliki wewenang pemerintah untuk berbuat demikian. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.